Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bu Iin selaku guru biologi dan teman-teman sekalian, puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi yang memberikan kita bermacam-macam nikmat sehingga kita bisa membuat video presentasi ini. Dan tak lupa pula salawat serta salam yang selalu kita terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, saya Fatimah Duratul Hikmah sebagai moderator akan menyebutkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Frestania Alia Putri, Adelita Syafira, Galuh Lutfia Damayanti, Muhammad Faiz Fatur Rahman, dan Rosita Maulidia Zahro. Susunan acaranya yaitu yang pertama ada pembuka, yang kedua ada isi materi yang akan disampaikan oleh pemateri, dan yang ketiga yaitu penutup. Mari kita buka presentasi kali ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang selanjutnya yaitu materi yang akan dibawakan oleh Frestania Alia Putri. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai hidung. Hidung adalah salah satu organ terpenting manusia, karena organ inilah yang memungkinkan kita bernapas. Hidung adalah pintu masuk udara. Di sana ada berbagai proses yang berjalan sebelum oksigen bisa berlanjut turun ke organ pernapasan manusia yang lain. Ada beberapa susunan anatomi hidung dan perannya. Yang pertama ada hidung bagian luar. Secara keseluruhan, bagian luar hidung yang bentuknya terlihat seperti segitiga dinamakan meatus eksternal. Selain tulang rawan, meatus eksternal juga terdiri dari kulit dan jaringan lemak. Di hidung bagian luar juga terdapat otot yang membantu dan membentuk ekspresi. Yang kedua ada rongga hidung. Susunan rongga hidung manusia sebenarnya cukup kompleks. Struktur ini dimulai dengan bagian depan lubang hidung yang dinamakan vestibulum. Area ini dilapisi oleh lapisan sel yang bernama epitelium. Di belakang vestibulum terdapat struktur yang bernama concha nasalis atau turbinate. Lalu di atasnya ada area olfaktori yang berperan dalam proses penciuman. Area ini adalah salah satunya bagian yang tidak berperan dalam proses pernapasan. Lalu di area rongga hidung paling belakang terdapat nasofaring yang menghubungkan hidung dengan mulut. Di dalam nasofaring ada semacam saluran yang mengaitkan hidung dan mulut ke telinga bagian tengah. Yang ketiga ada membran mukosa. Membran mukosa merupakan bagian yang melapisi sebagian besar area rongga hidung. Lapisan ini berfungsi untuk membuat udara yang kita hirup menjadi lebih lembab dan hangat. Selain itu, lapisan membran mukosa juga berfungsi untuk menyaring udara. Proses ini memungkinkan udara yang masuk ke paru-paru sudah dalam keadaan bersih dan siap diedarkan ke seluruh tubuh. Yang keempat ada lubang sinus. Lubang sinus juga merupakan bagian dari struktur rongga hidung, terdiri dari 4 jenis. Lubang-lubang ini berfungsi juga untuk meringankan beban di tengkorak kepala, sehingga kepala kita tidak terasa terlalu berat. Ada sinus etmoidal, ada sinus maxilla, ada sinus frontalis, dan ada sinus sphenoidal. Terima kasih kepada Frestania, dan selanjutnya materi akan disampaikan oleh Adelita Syafira. Fungsi hidung dan cara kerjanya. Tidak hanya sebagai alat pernapasan, hidung juga berperan dalam pengecapan, bahkan sistem pertahanan tubuh. 1. Fungsi hidung dalam sistem pernapasan. Sudah jadi pengetahuan umum bahwa hidung manusia berperan dalam proses pernapasan. Hidung merupakan pintu masuk udara yang utama. Udara yang masuk kemudian akan diolah di rongga hidung, seperti dilembabkan dan dihangatkan, agar lebih layak masuk ke paru-paru. 2. Fungsi hidung dalam sistem pertahanan tubuh. Di rongga hidung, udara juga melalui proses penyaringan. Proses ini dilakukan oleh lendir lengket yang terdapat di membran mukosa. Lendir tersebut akan menangkap debu, bakteri, maupun partikel-partikel penyebab penyakit. Selain lendir yang biasa disebut ingus, kotoran juga disaring oleh rambut-rambut halus yang bernama silia. Dengan begitu, udara yang masuk ke dalam paru-paru adalah udara yang bersih. Itulah sebabnya hidung dianggap penting dalam sistem pertahanan tubuh.
3. Fungsi hidung sebagai indera penciuman. Hidung juga berfungsi sebagai indera penciuman. Kemampuan ini merupakan salah satu dari sekian banyak cara tubuh untuk mendapatkan informasi mengenai berbagai hal yang sedang terjadi di sekitar kita. Hidung kita bisa mencium bau-bau tertentu karena di dalamnya terdapat reseptor yang sensitif terhadap partikel bau di udara. Reseptor ini berukuran sangat kecil, tapi jumlahnya sangat banyak. Bahkan, di dalam satu hidung, terdapat sekitar 10 juta reseptor. Ini memungkinkan otak kita mengenali sekitar 10.000 jenis bau yang berbeda. 4. Fungsi hidung dalam membantu pengecapan makanan. Banyak orang berpikir bahwa organ yang berkaitan dengan pengecapan makanan hanyalah lidah. Padahal, hidung juga memiliki peran yang penting agar kita bisa merasakan makanan dan minuman yang dikonsumsi. Kemampuan manusia dalam mencium makanan dan merasakan makanan ternyata bekerja sama agar kita bisa merasakan kenikmatan asupan secara maksimal. Itulah sebabnya saat hidung sedang mampet, makanan yang dikonsumsi pun terasa kurang enak. Susunan anatomi hidung manusia memang bisa dibilang cukup kompleks. Meski dari luar hanya terlihat sebagai struktur yang sederhana, tapi di dalamnya juga terdapat banyak bagian yang masing-masingnya berperan penting dalam sistem pernapasan, pengecapan, hingga pertahanan tubuh. Terima kasih kepada Adelita Syafira, dan selanjutnya materi akan disampaikan oleh Galuh Lutfia Damayanti. Pernapasan terjadi ketika pernapasan dimulai saat Anda menghirup udara lewat hidung. Selanjutnya, udara akan turun ke laring dan masuk ke dalam trakea atau batang tenggorokan, hingga akhirnya ke paru-paru. Proses pernapasan paling besar dibantu oleh otot berbentuk kubah besar yang terletak di bawah paru-paru dan memisahkan rongga dada dan rongga perut. Otot ini disebut diafragma. Bersama saat Anda menarik napas, diafragma akan berkontraksi ke bawah untuk membuat ruang kosong di dalam rongga dada, sehingga paru-paru bisa menarik udara yang Anda hirup. Proses inilah yang disebut inhalasi. Saat Anda menghembuskan napas, diafragma mengendur kembali ke atas dan mendorong paru-paru untuk mengepis dan mengeluarkan udara yang berisi karbon dioksida. Terima kasih kepada Galuh Lutfia Damayanti, dan selanjutnya materi akan disampaikan oleh Muhammad Faiz Fatur Rahman. Di sini saya akan menjelaskan cara menjaga kesehatan hidung. Yang pertama, hindari polusi udara dengan memakai masker saat aktivitas di luar rumah. Yang kedua, jangan menggosok, mengupil atau mengorek hidung. Yang ketiga, jaga udara tetap lembab di sekitar hidung. Yang keempat, banyak minum air putih setiap hari. Terima kasih kepada Muhammad Faiz Fatur Rahman, dan selanjutnya materi akan disampaikan oleh Rosita Maulidia Zahro. Kelainan atau penyakit pada sistem pernafasan yaitu hidung. Yang pertama, mimisan. Mimisan adalah pendarahan yang terjadi dalam sinding saluran hidung. Menurut Cleveland Clinic, diperkirakan 60% orang setidaknya pernah mengalami mimisan sekali seumur hidupnya. Yang kedua, ada rinitis. Rinitis adalah peradangan pada bagian dalam hidung yang biasanya dipicu oleh alergi terhadap serbuk sari, debu, jamur, dan atau serpihan kulit hewan tertentu. Kondisi ini membuat penderitanya menjadi bersin-bersin dan pilek. Bila pembekakan di dalam hidung berat, hidung bisa tersumbat dan membuat penderita sulit bernafas. Yang ketiga, ada asma. Pada asma terjadi penyempitan dan peradangan saluran pernapasan yang membuat penderitanya mengalami kesulitan bernafas, batuk-batuk, dan terkadang nyeri dada. Penyebab asma belum diketahui pastinya, namun ada beberapa faktor yang memicu munculnya gejala asma, antara lain paparan zat di udara, kondisi cuaca, dan aktivitas fisik. Yang keempat, ada bronkitis. Penyakit lain yang bisa mengganggu proses inhalasi adalah bronkitis, yaitu peradangan akibat virus pada saluran utama pernafasan atau bronkus. Gejala yang muncul akibat kondisi ini adalah batuk-batuk dan sesak nafas. Terima kasih kepada semua pemateri atas materinya. Semoga kita semua bisa memahami materi tersebut. Dan kita tutup presentasi ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin.
Sekian dari kelompok kami. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan karena kami masih dalam tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.